Intinya ada sesuatu hal-hal yang itu sepertinya hambatan untuk menyempurnakan ibadah umrah, maka apabila terjadi hal itu, maka dia boleh bertahallul dan tidak menyelesaikan ibadah rukun-rukun umrah selanjutnya dan tidak dikenakan dam. Ketika seseorang berniat memulai umrahnya dalam keadaan hadas, itu boleh saja, tidak masalah, tetap sah. Niat umrah itu harus di tempat miqat yang telah ditentukan. Jadi tidak sembarang niat. Setiap ibadah yang dilakukan itu rata-rata itu rukun pertamanya adalah niat. Karena niat inilah pembeda antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Izzatil Hasanah dalam Kentang Saji Podcast. Ruang berbagi inspirasi, informasi, dan cerita seputar umroh dan haji. Sahabat sekalian, di dalam umroh sebenarnya itu banyak sekali pekerjaan yang tentu saja harus diketahui oleh seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ada istilahnya wajib umroh, ada istilahnya rukun umroh. Nah, terkhusus untuk dua hal ini akan kita kupas secara tuntas insya Allah bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Irhami LCMM, yang mana beliau adalah praktisi umroh dan haji sekaligus owner dan direktur utama PT Ma'ali Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Ustaz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di sini di kajian tentang umroh dan haji ya, Ustaz. Kali ini mungkin kita membahas lebih dalam nih, Ustaz, terkait pekerjaan dalam ibadah umroh. Iya. Nah, kita kan sering mendengar ada namanya istilah wajib umroh, ada yang namanya rukun umroh. Nah, sebagai pembuka mungkin bisa Ustaz jelaskan apa nih, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk rukun umrah dan wajib umrah memang sekilas kata ini agak mirip-mirip ya. Artinya wajib itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, dan juga begitu juga dengan rukun. Rukun itu kan salah satu pengertiannya juga adalah sesuatu yang wajib dilakukan ya. Cuman untuk pembahasan umrah ini memang agak berbeda. Karena konsekuensinya itu. Kalau wajib umrah itu memang sesuatu pekerjaan yang harus dilaksanakan, namun apabila tidak dilaksanakan itu masih sah, tetap sah, tapi harus ada konsekuensinya, yaitu bayar dam istilahnya, itu ada kifaratnya kalau wajib. Adapun rukun itu adalah bagian dari umrah tersebut. Artinya apabila salah satu bagian itu tidak terlaksana, maka tidak sah, belum sempurna atau tidak sah. Tidak sah umrahnya tersebut, dan tidak ada penggantinya. Kalau yang wajib tadi bisa digantikan atau dibayar dengan dam, maksudnya. Betul. Kalau ini artinya memang tidak sah, tidak ada penggantinya. Ya. Kalau wajib ada penggantinya, ada bayar damnya ya. Namun kalau rukun ya, kalau dilaksanakan sempurna sah. Cuma kalau ditinggalkan salah satunya saja maka tidak sah, belum dikatakan umrah ya kan. Iya. Ustaz. Seperti itu. Mengenai ini kan kalau misalkan kita secara umum ya, Ustaz ya, Betul. pembahasan tentang umroh.
Kan biasanya yang kita tahu kalau untuk umroh itu yang paling pertama pastinya niat dulu ya Ustaz. Iya. Yang pertama. Kemudian kita tahu juga ada tawaf, ada sa'i, tahallul, itu kan secara garis besar yang pekerjaan yang dilakukan oleh jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini Ustadz, yang sering kali terjadi atau memang juga pernah gitu ya kita mendengar ketika kita berniat di tempat mikot. Nah, itu terkadang ada Ustadz Mutaif kita juga yang menyampaikan niat bersyarat Ustadz atau niat istirat ya Ustadz kalau nggak salah istilahnya itu. Nah, yang mana kalau kita pernah mendengar juga umroh ini kan ketika misalkan kita sudah berniat, kalau misalkan kita tidak melanjutkan sampai akhir itu tidak boleh katanya Ustadz ya. Nah, ini mungkin nanti Ustadz bisa menyampaikan dari segi hukumnya seperti apa. Nah, tapi dengan adanya niat istirat ini tadi atau niat bersyarat tadi, nah itu kita boleh tidak menyelesaikan mungkin dengan keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentunya seperti apa Ustadz? Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa saja rukun-rukun umrah. Sebagaimana juga ibadah yang lain ya. Ibadah sholat, puasa yang mempunyai rukun-rukunnya. Begitu juga dengan wudu misalnya ya. Begitu juga umrah ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niat ini memang setiap ibadah yang dilakukan itu rata-rata itu rukun pertamanya adalah niat, karena niat inilah pembeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saja kita berudu ya, berudu itu kan perbuatan yang pertamanya itu adalah membasuh muka ya kan. Kalau kita misalnya membasuh muka tanpa niat, berarti kan dia definisinya mencuci muka. Bedanya hanya cuma di niat. Jadi ketika ada niat dia berudu, berarti cuci mukanya itu adalah berudu sudah masuk. Begitu juga dengan umrah, ketika dia ingin melaksanakan umrah ke Baitullah, berarti ini bukan jalan-jalan biasa ya kan. Memang sekilas umrah itu seperti ritual jalan-jalan, mirip ya. Emang di bus di bis ya kan. Naik bis, kemudian apalagi di sana tidak ada seperti kalau sholat kan menghadap kiblat ya kan. Kemudian dalam keadaan suci niatnya. Kalau umrah berbeda. Nah, oleh karena itu niat rukun pertama umrah ini adalah niat sebagai pembeda dengan ibadah yang lain. Rukun pertama umrah niat, yang kedua tadi sudah disebutkan tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat adalah halak itu artinya mencukur. Yang kelima adalah tertib. Nah, rukun umrah pertama yang niat ini itu harus di tempat miqat. Itu dulu yang perlu kita bahas. Miqat itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW bagi mereka yang ingin melaksanakan umrah ke Baitullah. Misalnya bagi mereka yang berasal dari selatan kota Mekah, Saudi Arabia ya, bagian selatan, bagian bawah, negara Yaman, dan kita ini juga termasuk bagian selatan, kan posisinya di bawah. Kalau kita lihat peta itu di bagian bawah Saudi Selatan, maka itu mikotnya adalah Yalamlam. Kemudian juga ketentuan Nabi bagi mereka yang ingin berangkat umrah atau melaksanakan ibadah umrah dari kota Madinah, maka itu mikotnya adalah Dzulhulaifah atau yang sekarang dinamakan Bir Ali. Begitu juga tempat-tempat mikot yang lain ya kan, ada Qarnu Manazil, Dzatu Irqin dan lain sebagainya. Nah, di sini pembeda antara niat umrah dengan yang lainnya. Niat umrah itu harus di tempat miqat yang telah ditentukan. Jadi tidak sembarang niat. Artinya misalnya dia ingin niatnya di ketika di pesawat misalnya ya,
baru sampai India misalnya dia di sini Kolombo berniat sudah tuh tidak bisa. Iya. Ada ketentuannya, tidak sembarangan. Nah, berniat di tempat ihram ini adalah salah satu wajib umrah. Wajib umrahnya. Iya. Oke, niatnya tadi rukun umrahnya Betul. ya. Sedangkan berniat di tempat yang ditentukan tadi itu wajib. Iya. Oke, wajib. Pak. Jadi kalau wajib itu ada dua. Satu, berniat di tempat ihram, di tempat miqat. Yang kedua, meninggalkan segala larangan ihram. Jadi ada beberapa larangan bagi mereka yang sudah berihram itu ada larangan. Jadi ada dua wajib umrah itu. Yang pertama berniat di tempat miqat tadi, yang kedua ada meninggalkan segala larangan. Nah, kembali kepada rukun umrah tadi, niat. Jadi niat umrah itu berbeda dengan niat ibadah yang lainnya. Ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Misalnya kita kebanyakan mungkin ya paket umrah dari Indonesia, dari travel di Indonesia ini banyak yang mereka itu menggunakan maskapai landing Jeddah dulu, kemudian meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Iya. Artinya ke kota Madinah nih untuk ziarah kota Madinah dulu ya, ziarah Nabi SAW, Masjid Nabawi beberapa hari, kemudian bertolak ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Nah, berarti di sini bagi mereka jamaah yang sudah berada di Madinah ingin ke Mekah untuk berumrah, berarti miqatnya adalah Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, di sini. Jadi miqat jamaah itu di Bir Ali. Biasanya kan jamaah itu menggunakan bus ya. Ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan kereta cepat, ya kan? Keduanya sah, keduanya boleh. Yang penting adalah miqatnya Bir Ali atau sejajar dengan Bir Ali di situ. Iya, Pak. Sejajar di sini mungkin bagi mereka yang menggunakan fasilitas kereta cepat. Karena tidak ada kereta cepat itu kan mampir dulu ke Bir Ali, nggak ada kan. Iya. Itu yang ada hanya biasanya kalau kita naik kereta cepat itu setelah berjalan sekitar 15 menit atau 10 menit itu ada pengingat biasanya bahwa sekarang melewati batas Bir Ali, disilahkan berniat seperti itu. Jadi boleh di tempat miqat atau sekitar atau sejajar dengan tempat miqat tersebut. Ini memudahkan bagi mereka yang menggunakan kereta cepat. Dan ada juga hal perlu yang diperhatikan juga adalah niat umrah ini tidak harus dalam keadaan suci. Gimana, Ustaz? Niatnya tidak harus dalam keadaan suci. Ya, artinya Okay. jangan sampai salah paham. Misalnya ada salah satu jamaah itu kan biasanya umrah itu jamaah itu dalam keadaan suci biasanya ya sudah ya, atau belum suci atau bersuci, dalam bus mampir di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali, sholat sunat ihram 2 rakaat keadaan suci, kemudian berniat, ya kan. Misalnya ada kasus seperti ini, jamaah ini ketiduran di mana, di dalam bus, sehingga dia tidak sempat untuk turun ke masjid dan tidak sempat untuk sholat dan tidak sempat untuk mengambil wudhu. Apabila dia turun dari bis menyusul jamaah, maka dia akan ada kemungkinan untuk ketinggalan bus. Jadi lebih baik dia menunggu dalam bus. Padahal dia tidak dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan hadas kan? Iya, paham. Artinya nggak masalah ya, Ustaz ya? Nggak masalah. Tidak masalah. Sekalipun memang lebih bagus niat itu dalam keadaan suci, ya kan? Dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan setelah sunat ihram 2 rakaat, itu tentu lebih sempurna lah. Tapi dalam hukum syariat kita, ketika seseorang berniat memulai umrahnya dalam keadaan hadas, itu boleh saja, tidak masalah, tetap sah.
Artinya misalkan tadi Ustadznya sudah sholat sunat ihram di dalam Masjid Bir Ali. Kemudian karena mau niat sama-sama ya dibimbing sama Ustadz Mutawif di dalam bus, tiba-tiba misalkan di perjalanan atau misalnya baru naik bus ternyata buang angin misalnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah balik gitu ya. Nah, daripada ketinggalan sama rombongan, artinya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Jangan dipaksakan ya kan, karena orang banyak ini kan kita harus mengikuti ketentuan. Jangan sampai nanti gara-gara turun dari bus mengambil air wudhu jauh tempat wudhunya dari bus ya kan, yang menunggu 40 orang, yang ditunggu 2 orang. Jadi tidak seimbang ya kan. Ini memicu nanti, memicu ketidaknyamanan. Nah inilah di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berniat rukun pertama daripada umroh itu. Yaitu yang pertama adalah niat itu harus di tempat miqat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah tidak mengapa apabila niat itu dalam keadaan hadas, tidak masalah. Begitu juga misalnya ada seorang perempuan dalam keadaan datang bulan, hadas besar tuan, dia ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dia harus berniat juga di tempat miqat tersebut. Jadi dia berniat dalam miqat, tapi nanti begitu sampai di kota Mekah, dia tidak boleh melaksanakan tawaf kecuali setelah suci. Jadi seperti itu. Karena yang tawaf ini Ustadz yang memang mengharuskan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Betul. Karena tawaf itu beda lagi nanti syaratnya. Harus dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Berbeda dengan niat tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ya, baik hadas kecil maupun hadas besar tadi ya Ustadz ya. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya siapa tahu mungkin yang ada, mohon maaf, kedatangan tamu bulanan ya Ustadz ya, mau melaksanakan ibadah umroh, ya niat aja dulu, siapa tahu nanti ketika di Mekah ya sempat aja untuk ini sambil mengkonsumsi obat biasanya kan. Apa nama obatnya itu? Primolut Ustadz. Ya, yang disarankan. Yang disarankan untuk mereka yang datang bulan sehingga bisa mempercepat lah. Nah, Ustadz, ini pas Ustadz yang biasanya kan untuk yang niat bersyarat tadi Ustadz. Oh iya. Nah, niat bersyarat, terutama mungkin bagi yang untuk perempuan, mungkin yang dalam keadaan hadas besar tadi atau dalam keadaan kedatangan tamu bulanan. Nah, waktu itu berniat dulu, misalkan berarti Ustadz ya. Nah, kemudian niat bersyarat tadi. Oh iya. Nah, bagaimana itu Ustadz? Sebenarnya ketentuan untuk yang niat bersyarat ini. Lanjut kepada pembahasan niat ketika umrah, yaitu niat bersyarat. Nah, jadi ketika kita melafazkan niat itu sebenarnya letaknya di dalam hati ya kan. Memang ada beberapa kesunahan dalam niat ketika berumrah itu. Jadi di antara kesunahannya itu adalah disunatkan untuk berniat dan melafazkannya itu ketika di kendaraan, artinya di transportasi, di dalam bus. Makanya biasanya kan ustadznya yang membimbing dalam bus sambil berjalan sambil berniat, itu lebih afdal. Nah jadi ketika berniat itu di dalam hati, dan afdalnya juga dilafazkan dengan lafaz labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi untuk lafaznya itu sebenarnya masing-masing ya. Bisa dengan menggunakan lafaz labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah, atau dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Cuman kayaknya yang lebih familiar kita yang redaksi keduanya Ustaz ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Ada yang lebih afdal lagi. Apa tuh Ustaz? Digabungkan. Oh, iya. Jadi yang pertama labbaik Allahumma umrah digabungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Seperti itu. Ya, digabungkan. Ya intinya adalah di hati kita menghadirkan bahwa
aku memenuhi panggilanmu, melaksanakan ibadah umrah, berihram, melaksanakan ibadah umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah inilah ketentuan niat dan sunat juga untuk dilafazkan. Nah setelah itu ada ajaran daripada baginda Rasulullah SAW, seperti yang tadi disebutkan tadi, niat istirahat namanya. Niat istirahat itu dari segi bahasa berarti kan bersyarat dia, ada sigot menggantung gitu, istirahat. Nah, ini adalah yang diajarkan kepada salah satu sahabiat bernama Du'ah binti Zubair ketika itu ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika itu beliau dalam keadaan sakit, ada sakit yang mana mungkin merasa apakah ragu ya, mungkin ya sakit bagaimana nanti ya kan, apakah bisa melanjutkan sampai akhir nih. Intinya ada sesuatu syakwa, ada yang kalau bahasa gitu ada aritannya lah, ada aritan. Lalu Nabi mengajarkan Allahumma mahalli haitsu habastani. Jadi ada tambahan di sana. Setelah melafazkan niat yang tadi. Sangat simpel. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, aku bertahalul ketika ada sesuatu, ketika engkau menahan akan diriku ini, atau ketika ada sesuatu penghalang bagiku ini. Maka oleh karena itu ketika ada penghalangnya itu berupa sakit, atau misalnya di perjalanan ada hambatan misalnya, kan namanya perjalanan kadang kan ada sesuatu halangan yang mana ada diprediksi misalnya kan, oh jalannya misalnya ada kerusakan jalan atau macet total misalnya, yang dimana disitu mengurus energi ya kan, atau sakit parah. Intinya ada sesuatu hal-hal yang itu sepertinya hambatan untuk menyempurnakan ibadah umrah. Maka apabila terjadi hal itu, maka dia boleh bertahallul dan tidak menyelesaikan ibadah rukun-rukun umrah selanjutnya, dan tidak dikenakan dam. Tidak dikenakan dam. Iya, tidak dikenakan dam. Kalau kita melafazkan atau berniat dengan bersyarat tadi. Betul. Kalau misalkan tidak mengucapkan itu atau misalkan entah kelupaan, berarti mau nggak mau harus menyelesaikan apapun keadaannya. Iya. Nah disitulah pembedanya, hanya dengan niat syarat ini, maka di situ ada pembeda tadi ya. Ketika dia tidak berniat syarat tadi, apabila seseorang sudah memasuki rukun umrah itu, maka dia harus menyelesaikan. Umrah ini beda Ustaz ya, artinya kalau sudah berniat tadi apapun ini harus sampai selesai. Ya. Apabila tidak selesai, maka dia harus ada konsekuensinya, yaitu dam. Nah, sedangkan niat bersyarat ini tadi kalau kita mengucapkannya atau kita melafazkan atau kita berniat ya Ustaz ya. Nah, ada penghalangnya ya itu tadi Ustaz ya. Nah, berarti kita boleh tidak menyelesaikan rangkaian ibadah umroh seperti tawaf, sa'i, tahallul kan. Nah, selesai. Nah, dan itu tidak bayar dam. Itulah kemudahannya. Masya Allah. Kemudahan bagi mereka yang menggunakan niat syarat tadi. Nah, Ustaz, sekarang untuk niat bersyarat ini tadi apakah hanya untuk sakit Ustaz? Tidak. Misalnya apa nih Ustaz? Jadi disebutkan bagi mereka yang mengkhawatirkan, yang pertama sakit tentunya ya, sakit, atau memprediksikan adanya hambatan dalam perjalanan, atau dari sesuatu yang mungkin nanti dari segi transportasi, misalnya nih ya, ini transportasi yang ditumpangi ini sepertinya mulai tadi mogok terus ya kan. Artinya ada sesuatu yang apabila terjadi menyulitkan untuk menyempurnakan. Bahkan bagi mereka perempuan yang misalnya dia itu memprediksikan sepertinya misalnya saya ini nanti ke Makkah waktunya datang bulan misalnya. Jadi misalnya ketika dia berniat bersyarat itu, begitu ketika sampai di Makkah datang bulan,
maka dia bertahallul tadi maka tidak wajib untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang Ustaz mengenai yang tahallulnya Ustaz, kan bersyarat, misalkan sampailah di Mekah ternyata ada penghalang, entah itu sakit, entah itu datang bulan untuk perempuan. Nah, bertahallulnya di mana Ustaz? Di mana dia berhenti berniat untuk tidak menyelesaikannya itu. Langsung. Jadi tidak harus di Mekah. Sekalipun dia belum sampai Mekah. Seperti itu. Misalnya, di mana penghalangnya datang ya maksudnya. Jadi tidak harus mesti sampai di Mekah misalnya. Di pertengahan jalan ketika dari Madinah ke Mekah, baru 2 jam meninggalkan kota Madinah, misalnya ada sesuatu halangan, kemudian dia niat untuk menyelesaikan, artinya tidak meneruskan rukun-rukun umrah selanjutnya, sudah boleh. Jadi tidak harus di Mekah. Itu Masya Allah. Dikira harus sampai Mekah dulu Ustaz, enggak ya Ustaz ya? Tidak. Di mana ada penghalangnya ya kan? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa memang niat bersyarat ini memang harus ada suatu penghalang yang benar-benar dianggap penghalang. Artinya tidak mau sekehendaknya saja. Hanya alasan lelah misalnya. Lelah fisik misalkan, aduh kayaknya udah nggak sanggup lagi nih melanjutkan. Berarti bukan termasuk ya Ustaz ya, dalam kondisi yang penghalang. Itu tidak termasuk. Bukan penghalang. Apakah karena masalah sepele, bukan masalah besar. Seperti malas ya kan, atau kurang, atau karena memang ada hambatan, misalnya ada bus yang berangkat tadinya direncanakan jam 4 jadi jam 5 misalnya, kan bukan sesuatu penghalang itu. Delay keberangkatan itu tidak penghalang. Artinya harus tetap diselesaikan ya Ustaz ya? Iya, harus selesaikan. Harus selesaikan. Ustaz misalkan nih kan udah sampai Mekah, lalu tawaf nih, selesai sudah tawaf, yang berniat bersyarat tadi Ustaz. Kemudian lalu kan sa'i nih ya. Sa'i ini kan lumayan tuh perjalanan sa'i itu. Lebih panjang perjalanannya daripada tawaf. Ternyata ketika sa'i ini belum selesai, nah ternyata merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan sa'i. Apakah itu boleh langsung tahallul atau memang harus diselesaikan Ustaz di sa'i ini? Misalnya anggap udah ke jalan ke berapa, mungkin sekitar 10 udah nyerah lah istilahnya. Berarti kalau masalah di sa'i ini adalah masalah kecapean berarti, ya kan? Lumayan. Karena sa'i ini kan salah satu rukun yang menguras tenaga. Berjalan cukup jauh ya kan? Dari satu bukit ke bukit yang lainnya itu, dari Shafa ke Marwah itu sekitar 400 meter, 500 meteran. Dikali 7 berarti 3 km lebih ya kan? Cuma pertanyaannya tadi sudah sampai 10 hampir selesai sebenarnya. Tapi sudah menyerah Ustaz. Artinya mungkin dari kaki aduh sudah nggak sanggup lagi. Ya. Itu solusinya ada. Apa tuh Ustaz? Arabiyah. Apa Ustaz? Arabiyah. Arabiyah? Arabiyah itu artinya adalah pakai jasa pendorong. Itu istilahnya Ustaz ya, kalau jasa pendorong Arabiyah. Arabiyah. Artinya sangat disayangkan ya kan, apabila seseorang sudah 10 putaran, tinggal 4 putaran lagi, dan seandainya dia pun ingin mengakhiri rukun umrahnya ya kan, tidak sampai mencukur rambut, tidak sampai selesai, maka dia akan kena dam. Kecuali memang benar-benar uzur ya kan, cuma di situ belum masuk kategori uzur di sini. Karena itu tadi kelelahan ya. Bawa istirahat dulu ya kan, bawa minum air zam-zam dulu ya kan. Sekalipun mungkin itu nanti tertinggal di rombongan ya Ustaz sama ini. Iya. Jadi tertinggal dari rombongan tuh belum masuk, tidak termasuk alasan uzur syar'i ya kan. Iya, paham. Jadi itu solusinya adalah mungkin dengan menggunakan jasa pendorong ya kan, atau istirahat dulu. Arabiyah. Ya. Seandainya dia memang menyelesaikan ya, karena tidak menyelesaikan kena bayar dam. Nah inilah yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu sudah berniat, maka
Nah, segala larangan-larangan ihram itu sudah berlaku. Berarti ini wajib umrohnya tadi Iya. sudah. Jadi dengan adanya ihram itu berniat ihram, dia berniat sudah, larangan-larangan ihram seperti dilarang mencukur atau mencabut bulu atau rambut, ya kan, memotong kuku, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki dan lain sebagainya itu kan, ada sekitar 10 larangan lah. Maka itu sudah berlaku, tidak boleh seseorang yang berumrah mengerjakannya. Dan juga konsekuensi yang kedua adalah dia harus menyelesaikan sampai akhir, sampai rukun terakhir yaitu mencukur rambut. Nah, di situ berbeda dengan niat syarat tadi. Ketika seseorang berniat umrah, berihram, dan dia berniat syarat tadi, maka ada keringanan bagi dia. Rukhsah ya Ustaz? Iya, keringanan artinya ketika belum sampai selesai ada penghalang, suatu yang tidak bisa di penghalang, maka dia boleh untuk mengakhiri bekerjanya tanpa harus membayar dam. Oh iya Pak. Nah, ketika dia sudah berniat tahallul tadi ya, karena ada suatu penghalang karena sakit tadi ya kan, maka ketika itu dia memotong rambutnya, bertahallul dengan memotong rambutnya. Jadi misalnya tawafnya tidak dia kerjakan, sa'inya juga tidak dikerjakan, langsung memotong rambut. Karena dengan memotong rambut itulah artinya ciri tanda bahwa dia sudah tahallul. Ini perlu dibedakan sebenarnya. Rukun umrah itu ada 5. Niat, tawaf, sa'i, cukur. Cukur itu bahasa Arabnya halak. Halak itu artinya menggundul. Kalau kasar itu artinya memendekkan. Tapi kalau dalam bahasa umrah biasanya halak ya kan. Jadi rukun umrah yang keempat itu bukan tahallul sebenarnya. Oh, kita biasanya sering menyebutnya tahallul. Tahallul bukan. Tahallul itu adalah halal, artinya kan dengan halak itulah maka dia akan halal lah segala larangan umrah. Sebutan untuk istilahnya sudah halal. Sudah halal. Yang sebelumnya ketika sudah berniat tadi kan ada hal-hal yang dilarang. Iya. Nah, dengan bercukur tadi atau halak tadi istilahnya berarti boleh kembali melakukan apa yang dilarang. Jadi dengan mencukur rambut itu halallah segala larangan yang tadinya diharamkan. Yang sekitar 10 tadi ya Ustaz ya? Iya. Nah, jadi bagi mereka yang niat syarat tadi, ketika memang sudah fix tidak melanjutkan, maka dia mencukur rambutnya di mana dia sudah berhenti tadi kan, tidak melanjutkan dan sudah boleh untuk melakukan hal-hal yang tadi diharamkan. Dan tidak bayar dam ya Ustaz? Tidak bayar dam. Tidak bayar kifarat ya, tidak bayar dam. Ustaz, ini kan mengenai niat, karena lebih kepada niat kata Ustaz yang bahasan hari ini. Nah, niat tadi itu kan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Betul. Nah, contohnya kalau kita kebanyakan seringnya kalau rutenya ke Madinah dulu, ya berarti ya orang yang datang dari Madinah mau ke Mekah berarti tempat mikotnya adalah Bir Ali atau yang meletakkan niat tadi atau berniatnya Ustaz ya, di tempat yang namanya Bir Ali. Betul. Nah, bagaimana nih Ustaz misalkan di Bir Ali nggak turun atau nggak singgah atau nggak berniat di sana, terus masuklah sampai Mekah. Nah, di Mekah itu melewati Tan'im, kemudian berniat di Tan'im, gimana Ustaz? Pertanyaannya tadi kan dia sudah di Bir Ali. Enggak. Artinya melewati tapi nggak singgah Ustaz. Oh, tidak berniat. Sebenarnya kedatangannya dari Madinah mau ke Mekah Ustaz. Iya. Tapi nggak singgah di tempat yang ditentukan. Tapi karena kan misalkan melewati aja nih di Tan'im. Lalu berniat di Tan'im gimana Ustaz? Dia termasuk kategori jamaah yang datang dari arah Madinah. Ya kan? Ya. Dan dia bukan termasuk orang yang tinggal di Mekah. Berarti dia wajib mikotnya itu di Bir Ali, bukan di Tan'im. Sekalipun dia berniat di Tan'im, itu tetap dia bayar dam. Karena sudah melewati batas mikot yang telah ditentukan. Tan'im itu adalah mikot bagi mereka yang sudah tinggal di Mekah.
maka dia harus keluar ke tanah halal. Oh, paham. Salah satunya adalah di Tan'im. Jadi jangan dikiaskan atau jangan dibuat-buat ya kan. Oh, ini kan katanya tempat mikotnya ada yang lebih dekat ya kan. Mungkin ada yang lebih dekat. Iya. Ini jangan-jangan yang pernah terjadi ini. Ya perlu dipahami juga ini. Karena jamaah itu kan berasal dari kota Madinah, sesuai ketentuan Nabi bagi mereka yang dari Madinah itu di Bir Ali. Dan ketika seseorang melewati Bir Ali tanpa berniat, maka dia sudah melanggar. Dia berniat, oke, melanjutkan rukun selanjutnya, tapi dia telah melanggar wajib haji tadi, meninggalkan miqat. Oh iya paham. Yang pertama dari sudah. Jadi wajib. Karena itu adalah salah satu kewajiban niat di tempat miqat, sedangkan tadi dia tidak di tempat miqat, sudah lewat. Kemudian dia mikatnya katanya saya berniat di tempat miqat di Tan'im. Tan'im itu bukan tempat miqat buat kamu gitu kan. Ya karena tadi dari Madinah. Ya. Kecuali mungkin tadi untuk yang penduduk Mekah yang memang sudah di Mekah. Berbeda yang sudah lagi di Mekah ya kan, sehari 2 hari sudah tinggal di Mekah. Artinya jadi penduduk ya, Mekah. Mungkin di sana. Maka dia ke mana? Masjid Aisyah, Tan'im ya kan, atau ke Hudaybiyah, Jirana. Batasan tanah halal yang sudah ada ditentukan. Adnal hil istilahnya itu. Jadi tidak bisa semaunya. Iya. Jadi kalau kita perhatikan setiap rukun umrah yang telah ditentukan itu mempunyai batasan-batasan atau tempat-tempat yang telah ditentukan. Seperti niat kan di tempat miqat. Kalau bahasanya itu miqat makani ya kan. Miqat makan itu artinya tempat. Berbeda kalau amal ibadah yang lainnya kan, itu sholat di mana saja boleh ya kan. Iya Ustaz. Wudu di mana saja. Kalau umrah haji itu ada tempat miqatnya. Gak bisa sekehendak kita tadi Ustaz. Misalkan di hotel, misalkan udah di Mekah di hotel. Yang kedua rukun umrah itu tawaf. Tawaf kan juga tempatnya ada khusus juga. Kan tawaf itu syaratnya adalah di dalam masjid. Tidak sah kalau tawaf itu di luar masjid. Ini misalnya kan dia semangat ya kan, ingin tawaf di luar masjid, di halaman masjid. Mengelilingi Masjidil Haram selalu saja. Itu tidak sah. Kemudian yang ketiga sa'i. Sa'i juga tempatnya ditentukan juga. Tidak boleh kita sa'i kan sekehendaknya. Sekalipun lebih jauh ya kan. Nah itulah pasti ada hikmah-hikmah tersendiri ya kan. Mengapa jadi sampai rukun-rukun umrah itu, rukun-rukun haji itu seperti wukuf ya di Arafah. Iya. Wukuf di Arafah. Ada tempat yang memang ditentukan. Jadi untuk haji dan umrah ini pembedanya cuma satu rukunnya, itu wukuf Arafah. Jadi kalau haji itu ada 6 rukun. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, halaq dan tertib. Kalau umrah 5 rukun karena wukufnya tidak ada. Makanya disinilah pembeda antara umrah dan haji. Kalau haji itu ada istilah dengan miqat zamani. Artinya ada waktu-waktu yang ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya kan. Wukufnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau umrah tidak ada batasan waktu. Kapan saja, tiap minggu, umur tiap hari. Pernah dengar cerita itu jamaah itu ada yang sekali itu sehari itu umrahnya bisa sampai 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. itu Masya Allah, kuat sekali. Pengalaman. Kalau saya 5 kali juga kuat sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Cuma menggunakan Mio itu, skuter. Kalau jalan biasa Masya Allah. Ya, kan? Iya. Kalau jalan kaki mungkin belum sanggup itu. Jadi niat ya kan, misalnya ke mana, ke Tan'im ya kan, yang terdekat ya. Sampai di Masjidil Haram ya kan, ada jasa skuter itu 100 rial kan,
setengah jam, 1 jam selesai. 5 kali juga kuat itu. Masya Allah. Tapi tidak, ini memang fakta. Jadi jamaah itu banyak di antara jamaah ada yang 3 kali mikotnya sehari melaksanakan ibadah umrah. Jadi katanya itu habis sholat subuh, nanti pada waktu sore atau siang, dan sekalinya malam habis sholat isya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya kan, semangat dalam melaksanakan ibadah umrah. Ya mumpung di sana juga kan ya Ustaz ya? Mumpung di sana. Iya. Berlipat ganda pahalanya kan. Nah terus Ustaz, misalkan nih untuk jamaah penduduk, entah itu penduduk Madinah atau jamaah kedatangan dari Madinah ke Mekah, boleh nggak mereka itu masuk ke Mekah tapi tanpa berniat umrah pertama kalinya? Apakah harus? Mungkin sebelumnya nih udah pernah umrah gitu ya, jadi yang pertama nih rasa capek mungkin ya di awal, karena kan setelah niat nanti otomatis kan sampai hotel nanti lanjut tawaf, sa'i, cukur, lumayan. Apakah boleh nih Ustaz? Apakah harus ketika kita memasuki kota Mekah itu harus berniat umrah? Ini ada hubungannya juga dengan niat ya kan, dengan ibadah umrah. Jadi para ulama mengatakan mengenai perihal masuk ke kota Mekah itu apakah harus dalam keadaan ihram berumrah atau tidak. Jadi mereka mengatakan bahwa seyogyanya karena melihat kepada adab, sebenarnya adab, bahkan wajib bagi mereka yang masuk kota Mekah itu dalam keadaan ihram, dalam keadaan berumrah, kecuali ya mereka satu yang memang bolak-balik pekerjaannya di Mekah, bolak-balik dia seperti sopir, atau memang dia penduduk di sana, atau memang ya sudah biasa bolak-balik sana, itu tidak mengapa. Cuma kalau bagi jamaah umroh itu memang harus menggunakan dalam keadaan umrah, berarti berniat ihram, berniat ihram, mengambil miqat, dia masuk dalam keadaan ihram. Jadi memang harus seperti itu. Tidak boleh apabila seseorang masuk tanah haram tanpa ihram. Kecuali beberapa profesi tadi ya, beberapa kategori yang dibolehkan. Tapi itu lebih kepada profesi ya Ustaz ya, kalau kita yang memang jamaah sekalipun mungkin sudah sering ya Ustaz ya, memang sangat diharuskan tadi Ustaz ya, bukan dianjurkan. Bukan dianjurkan, diharuskan untuk ikut berihram, kemudian melaksanakan ibadah umrah juga ketika memasuki kota Mekah. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali pembahasan kita ini Ustaz ya. Ini kayaknya lebih kepada niat. Sebenarnya banyak lagi pembahasan kita kalau untuk umrah nih Ustaz ya. Kita belum masuk ke rukun-rukun yang lain juga. Banyak. Di antaranya mungkin niat sunat-sunat ketika ihram, sunat-sunat ketika rukun umrah yang pertama ini kan, di sana ada sunat 2 rakaat sunat ihram ya kan, ada juga sunat-sunat sebelum ihram seperti mandi ya kan, memakai wangian. Banyak sekali sebenarnya yang perlu dikaji dan telaah bersama lah untuk memaksimalkan dalam ilmu manasik umrah ini. Belum lagi mungkin tadi masalah yang ini Ustaz, larangan-larangan ihram nih Ustaz, yang ada sekitar 10 itu kan banyak tuh pembahasannya. Jadi luas sekali kalau pembahasan umrah ini Ustaz. Apalagi nanti kita beranjak ke pembahasan haji ya Ustaz, pasti lebih banyak lagi Ustaz ya. Lebih banyak lagi. Karena haji itu ada istilahnya mungkin sering kita dengar itu kayak armuzna ya Ustaz ya. Nah itu luas sekali pembahasannya. Tapi itu bukan istilah fikih, itu istilah kita itu. Biar mudah mengingatkan Ustaz ya. Armuzna kan itu. Dulu Armina. Armina. Arafah Mina ya. Iya, soal Armusna kan. Armusna, Arafah Muzdalifah. Mina. Karena sesuai urutan mungkin ya. Karena urutan di tempatnya itu setelah Arafah itu Muzdalifah, baru Mina. Nah ini berarti Ustaz kan tadi si Arafah, maksudnya yang Arafah ini masuk ke dalam rukun haji ya Ustaz ya, pembeda dengan umroh ya. Nah sekarang ada istilahnya lagi Muzdalifah, Mina. Berarti itu masuk ke wajib haji. Bukan rukun. Kalaunya si wajib umroh tadi kan cuma 2 Ustaz ya, niat ya. Betul, niat di mikot ya. Sama yang kedua menjaga larangan ihram.
Nah, Kalau nanti di pembahasan haji ada lagi wajib haji, ada rukun haji. Kalau rukun haji tadi ada 6, ya kan? Wajib haji banyak juga. Mabit Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah dan lain-lain. Beda lagi pembahasannya. Jadi di umrah ada wajib haji, rukun haji. Begitu juga dalam ibadah haji ada istilah rukun haji dan wajib haji. Nah, Masya Allah, ini akan menarik sekali ya Ustaz untuk dibahas, terutama Insya mungkin Allah. bagi jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, mungkin yang masih menunggu antrean atau mungkin yang belum daftar sama sekali ya Ustaz ya, untuk mengkaji hal-hal ini. Nah, baik Ustaz, mungkin untuk pembahasan niat ini kita cukupkan sampai Ya. di sini ya Ustaz ya. Kita juga masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain, tentu saja bersama kami di Kentang Saji Podcast, yang mana ini adalah khusus kami bikin sebagai bahan informasi ya, sebagai cerita juga tentang seputar umroh dan haji, yang mana insya Allah ini akan berlanjut. Kita akan tayangkan episode per episode biar lebih kupasannya lebih mendalam ya Ya, Ustaz betul. ya. Kalau kita bahas secara tuntas itu akan terlalu banyak sekali cabang-cabangnya. Betul. Jadi kita bahas satu per satu ya, Dia lebih fokus. biar lebih fokus dan biar lebih mudah bagi jamaah untuk memahami ya, terutama mungkin bagi jamaah yang pemula, termasuk tadi mungkin hal-hal yang mungkin kekeliruan ya, setiap kesalahpahaman kan, seperti itu. Jadi insya Allah ini sangat membantu. Baik sahabat sekalian, kita sudah di penghujung dari acara podcast sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Ya, pada hari sama-sama. ini yang sudah memberikan informasi, berbagi ilmu, membuka wawasan kita. Jangan lupa saksikan terus episode Kentang Saji Podcast bersama kami. Saya Nur Izzatil Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.